Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah klik video ini. IHSG hari ini 9134. Ya, posisi agak turun dikit. Yang masih jadi top value ada di Bumi, Bufa, Dewa, PTRO, BRM, SBBCA, BBRI. Nah, ini Bufa kenapa nih hari ini naik ya? Coba kita cek. Oh ya, memang value-nya gede sekali, tapi angka kenaikannya persentasenya oh ya lumayan ya, 15% ya. Bumi coba kita cek. Mau asingnya jualan gede tapi transaksinya 4,28 triliun, luar biasa. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Saya hari ini agak telat ngerekamnya, ngelihat YouTube kemarin kan ngelihat Mensrea ini di Tretan Universe, ternyata di roasting di depan orangnya. Ini Mas Gibran diundang ke Tretan Muslim, baru nonton separoh. Ya buat lucu-lucuan. Mungkin bahas ini aja ya, rupiah, nilai tukar rupiah cetak all time low. Kalau lihat grafiknya ini based on Reuters. Kemarin pas waktu naik ke 19.000, 17.000 mau ke 17.000 itu ada tarif ya. Tarif dari US. Tiba-tiba bom naik terus turun. Kemudian ada Sri Mulyani efek ya, naik. Habis itu budget defisit bom nyampe di 16.900. Udah gitu sekarang mau tembus ke 19.000 karena Prabowo nominate Nivyu to Central Bank Board. Jadi keponakannya Pak Prabowo itu dinominasikan jadi gubernur BI katanya gitu. Nggak tahu kenapa pas banget hari ini saya dapat tiba-tiba di beranda ada Mas Gibran di roasting sama Tretan Muslim. Pas banget di sini juga Reuters ngomong masalah keponakan Pak Prabowo ke Bank Sentral gitu. Tapi selalu kita sebagai investor mencari peluang di hiruk pikuk semua kondisi yang ada ya. Jadi kalau dolar seperti ini, kira-kira saham-saham apa yang perlu kita waspadai atau perlu kita incar gitu. Satu, CPO. Makin dolar makin naik atau rupiah makin melemah, pasti penghasilannya CPO, apalagi yang ekspor, makin bagus. Sudah rupiahnya naik, harganya nggak turun. Nah ini bagus nih. Ya, palm oil. MYR per ton ya, palm oil harga 4.095. Agak turun sih dari kemarin di 4.500. Tapi sideways dia di antara 4.000 sampai 4.100. Jadi ini berpotensi jika USD kondisinya seperti ini dalam jangka waktu yang cukup. Kenapa harus ada jangka waktu yang cukup? Biasanya mereka memakai rata-rata untuk jualan CPO-nya. Jadi pakai kontrak 3 bulan berapa gitu. Itu kalau dikonversikan ke rupiah. Tapi kalau jualnya langsung quotation-nya adalah USD untuk yang ekspor, ya sudah pas waktu dia mau membuat laporan keuangan, ya closing USD dia periode laporan keuangan itu berapa, itu yang dipakai untuk laporan sales. Jadi catatannya ini periode waktunya mesti kuartalan ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu. Itu ada impact. Tapi kalau kayak gini sebulan terus tiba-tiba turun nah nanti akhir bulan nih, September closing di sini 16.3. Sama yang kemarin nih, bulan Juli closing di sini, bulan Mei closing di sini. Ya rata-ratanya akan di situ-situ saja. Tapi kalau 16.9 rata terus ke kanan tuh, ke kanan dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, ini baru bisa berimpact full terhadap salesnya tadi ya, CPO. Contohnya ini saham-saham kelapa sawit ya, sudah di short. Saham kelapa sawit ada apa saja, kemarin juga sudah di spill di member saya sampaikan ya, ada TAPG, LSIP, TLDN. Video member biasanya kan saya update tiap 1 minggu sekali, itu dibuka semua, jadi semua pembahasan kebahas, nggak perlu scrapping, nggak perlu ngelihat istilahnya mappingan sudah ada di member. Mana yang masih murah kalau based on dividend investing setahun, ya ini 3 yang masih hijau-hijau ya, TAPG, LSIP, TLDN. Cuma yang paling tinggi potensi dividennya memang ada di TAPG, kemudian LSIP, kemudian TLDN. Ini ada disclaimer ya, disclaimernya ini tolong dibaca dulu ya. Setelah ini dibaca nih, pause dulu dibaca.
Habis itu kita balik nih misalnya ke TAPG. TAPG itu payout rasionya itu 90%. Jadi kalau ternyata besok tidak bagi 90%, misalnya 75, ya berarti tinggal 8 gitu. Ya kalau 90% ya masih 10 di harga sekarang di 1.500. Cuma teknikalnya posisinya kan menuju downtrend ya. Belum membentuk low baru, tapi ini masih sideways lah di sini. Saham kedua kira-kira apa? Batubara. Grup kedua ada di batubara. Batubara ya jelas kalau ekspornya tetap, paling tidak tetap aja, pasti naik. Volumenya nih nggak turun dengan USD kurs yang seperti itu, ya laporannya pasti naik. Jadi saham-saham batubara juga udah mulai menggeliat kan ya. Adro mulai menggeliat, kemudian AADI mulai juga menggeliat, kemudian apa lagi, BSSR, coba lihat, BSSR masih sideways, BSSR ya ini mulai agak naik dikit. Kemudian PTBA, PTBA sudah mulai naik. Games masih sideways. Ini Gema, salah terus saya. Nah ini Games, nah ini masih sideways ya di 8.300, 8.000, masih di area-area sana. Ada juga ADMR. Wah, strong nih. Lagi uptrend ini ADMR ya. Tuh batubara. Udah gitu, ada lagi nggak kira-kira? Ya ada perusahaan-perusahaan retail, perusahaan otomotif yang ekspor basisnya SMSM tuh mesti. Tapi ya itu tadi ya, USD-nya mesti tahan beberapa waktu. Kalau cuma harian, sehari 2 hari, habis itu turun, ya kondisinya nggak terlalu pengaruh lah. Terus ini batubara juga cukup bagus, ditahan di 110-an, 109, 110, jadi nggak balik lagi ke angka 100 selama 1 tahun terakhir. Selama beberapa bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir. Jadi ini cukup bagus, harusnya ada impact ke perusahaan-perusahaan batubara yang sedang direview ya, Adro, ADMR, ADI, Games, PTBA, BSSR, apalagi itu, banyak pokoknya. Nah, nanti kita tunggu update kuartal 4. Ini nanti closing sampai akhir tahun seperti apa, nanti kita update lagi di screener, nanti kita sampaikan full kondisi yang ada di sini. Saya kira itu aja untuk hari ini. Jadi setiap ada masalah, setiap ada problem, pasti ada peluang. Jangan lupa memanfaatkan momentum. Semoga cuan untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Thank you yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah jadi member. Kemarin ada yang terima kasih. Komennya ini akan saya putar-putar terus. Dari Bang Mustaqim Akbar ya. Terima kasih Mas Arif. Serasa ikut kuliah saham. Bayar cuma 10k dapat ilmu mahal. Insya Allah amal jariah mengalir terus ini ya di teman-teman member. Di video yang kemarin saya upload. Videonya yang ini ya. List saham pemenang untuk pensiun tenang. Update Januari week 4 2026. Silahkan teman-teman yang mau tonton. Mau coba nonton 1 kali saja nggak apa-apa. Mau klik 10.000 boleh, 50.000 boleh, silahkan. Karena lebih terbuka di situ. Saya lebih nyaman kalau ada di area sini untuk ngomong lebih terus terang daripada di umum ya. Di publik umum itu lebih hati-hati. Walaupun banyak disclaimer, tapi kalau udah masuk ke sini harusnya sudah lebih dewasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan.